Jika membahas Tesla, mungkin yang terbayang langsung di benak kita adalah seorang pria Kanada Amerika yang bernama Elon Musk. Gak bisa dipungkiri ya, kalau Elon Musk memang telah menjadi wajah dari Tesla. Padahal sebetulnya sih, founder perusahaan mobil listrik ini adalah dua insinyur dari Silicon Valley, yakni Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Eberhard dan Tarpenning sudah berteman sejak tahun 1990. Keduanya langsung akrab karena memiliki banyak kesamaan, termasuk sama-sama memiliki keinginan untuk membangun sebuah perusahaan. Sampai akhirnya Nuvomedia pun lahir di tahun 1998. Beralih pada usaha mobil listrik merupakan keputusan Eberhard setelah ia memutuskan membeli mobil sport untuk menghiburnya setelah bercerai. Rencana yang dibuat sebetulnya sederhana saja, membuat mobil listrik yang nyaman, yang memiliki kualitas lebih bagus dibanding kompetitornya. Sebagai pendatang baru, Tesla memang menjadikan brand General Motors sebagai salah satu kompetitor yang harus dilawan. Apalagi, General Motors telah ada di bidang ini dari tahun 1996 sampai 1999. Di tahun 2001, Eberhard dan Tarpenning bertemu dengan Elon Musk yang saat itu sudah memiliki beberapa startup yang sukses. Sebut saja PayPal yang kini dibeli eBay, dan juga SpaceX, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peluncuran roket. Dengan bantuan Elon Musk, Tesla secara resmi berdiri di tahun 2003, masih dengan mengusung brand Tesla Motor pada saat itu. Visi dan misi Martin Eberhard dan Mark Tarpenning yang bertujuan menciptakan mobil listrik yang kuat, cantik, dan tanpa emisi menjadi salah satu alasan Tesla Motor berdiri. Para founder Tesla bermaksud membuktikan pada dunia bahwa kendaraan listrik jauh lebih baik dan lebih menyenangkan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Meski terjadi pergolakan pada manajemen Tesla, yakni di saat Eberhard diminta resign dari jabatan sebagai CEO di tahun 2007, Eberhard memang menyanggupi dan memilih pindah jabatan. Namun itu nggak bertahan lama, karena di tahun 2008 ia memutuskan untuk keluar dari Tesla. Di bulan yang sama, Tarpenning pun menyusul, dan gak lama kemudian, Eberhard menggugat Elon Musk dengan tuduhan ikut campur dalam pergantian kepemimpinan di Tesla. Gonjang-ganjing di manajemen Tesla di awal-awal perusahaan ini berdiri, ternyata gak mempengaruhi perkembangan perusahaan mobil listrik ini. Justru, di tahun 2010, Tesla berhasil masuk ke pasar saham. Kesuksesan Tesla saat ini memang membuktikan telah menjadi market leader di bidang mobil listrik. Namun, bukan berarti jejak mobil Tesla tanpa celah. Ada satu kejadian menarik yang berkaitan dengan baterai mobil listrik ini yang sempat menjadi bahan obrolan dunia. Thomas Katainen, seorang pria asal Finlandia, memiliki Tesla Model S produksi tahun 2013. Awal-awal pemakaian, mobil miliknya masih terasa menyenangkan. Sampai setelah 1.500 km, tiba-tiba muncul pemberitahuan error. Katainen lantas membawa mobil Teslanya ke bengkel. Setelah diperiksa, ternyata Tesla Model S milik Katainen ini harus melakukan pergantian baterai. Mobil milik Katainen ini sebenarnya bergaransi untuk baterai dan motor penggerak selama 8 tahun. Namun sayangnya, unit milik Katainen sudah melewati masa garansi. Alhasil, untuk mengganti baterai, ia harus merogoh kocek pribadi untuk pembayarannya. Yang membuat Katainen kaget adalah biaya mengganti baterai yang nominalnya sangat besar. Katainen harus mau mengeluarkan uang sebesar $22.600 Amerika atau sebesar 320,7 juta rupiah. Sementara jika menilik harga Tesla Model S keluaran tahun 2013 di pasar mobil bekas berada di kisaran sekitar $57.400 Amerika atau sekitar 814,6 juta rupiah. Menurut Katainen, mengganti baterai seharga hampir setengah mobil bekas bukanlah pilihan yang menguntungkan. Alih-alih mengganti baterai mobilnya, Katainen justru memutuskan untuk meledakkan mobil Tesla miliknya. Ya, kamu nggak salah dengar, Katainen benar-benar merencanakan untuk meledakkan mobil listriknya. Datanglah ia ke Pomijatkat, sebuah channel YouTube yang diisi para ahli peledak yang memang senang membuat konten-konten ledakan. Dibantu oleh channel Pomijatkat, 30 kg dinamit dipasang di sekeliling Tesla Model S.
Untuk menghindari kerusakan bangunan akibat ledakan, mobil Katainen diparkir di area tambang tua di Jala, Finlandia. Dan yang menarik perhatian lagi adalah peletakan boneka berwajah Elon Musk yang didudukan di bangku sopir. Gak lama, Katainen lantas mulai menghitung mundur dan menekan tombol peledak. Dan boom! Seketika, mobil hancur berkeping-keping. Buat yang bermimpi memiliki mobil Tesla, mungkin pilihan Katainen untuk menghancurkan Tesla miliknya bisa jadi sangat disayangkan. Tapi mungkin bagi Katainen, ini adalah pilihan yang paling bisa membuatnya merasa lebih lega. Nah, kalau kamu ada di posisi Katainen, kira-kira bakal melakukan hal yang sama nggak nih?